Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur atas nikmat Allah. Sholawat serta salam semoga terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Iltiqaul khitanaini. Iltiqa'u bertemunya. Al khitanaini dua khitan. Yang dimaksud dengan dua khitan adalah majas untuk menghaluskan bahasa kemaluan laki-laki maupun perempuan. Bertemu niku berarti nempel. Nemplek nggih. Bertemunya atau nempelnya kulit kemaluan laki-laki maupun perempuan. Yang kemudian panjenengan tentu bertanya, apa bedanya antara kemaluan, antara kulit kemaluan dan kulit tangan? Ngoten, bertanya mboten sah. Nek mboten sah mboten kula jelasake. Di mana ketika kulit laki-laki dan perempuan bertemu dengan syahwat, menurut jumhur ulama membatalkan wudu tapi tidak mewajibkan mandi janabat. Kemudian ketika di madhab Syafi'i mengatakan batal baik dengan syahwat maupun tidak dengan syahwat. Tetapi kenapa ketika yang bertemu, bernempel, ketika yang nempel adalah kemaluan kok kemudian mewajibkan mandi janabat? Sebagaimana pembahasan kita adalah sebab-sebab mandi janabat atau sebab wajib mandi janabat. Yang pertama kemarin kita bahas adalah khurujul mani, keluarnya mani baik laki-laki maupun perempuan dengan syahwat maupun tidak dengan syahwat, dengan catatan bagi yang keluar tanpa syahwat atau tidak bersyahwat karena faktor sakit berbeda dengan faktor sehat, dan kelihatannya belum ada orang yang keluar mani tanpa syahwat. Kalau yang keluar tanpa syahwat biasanya disebut wadi. Itu sih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, iltiqaul khitanaini walau min ghairi ingzalin awil janabah. Iltiqa'u bertemu, al khitanaini dua khitan. Dan di sini mohon maaf, di sini tidak disebutkan laki-laki maupun perempuan. Dua khitan itu berarti dari dua orang, bisa jadi sejenis, bisa jadi beda jenis. Nah, sejenis ya mbak bangetan, maksud sejenis kan guys. Kita normalkan saja dua jenis laki-laki maupun perempuan. Walau min ghairi ingzalin, meskipun tanpa ingzal. Pertanyaan, jenengan tasih kemutan ingzal mboten? Ayo, tasih kemutan bahasa ingzal mboten? Ngetes niki mergone pun yawana-yane ngaji kudune istilah apal. Ingzal niku napa? Ingzal niku khurujul mani, keluarnya mani. Ketika seseorang hubungan badan itu bisa ingzal, bisa tidak. Kalau ingzal berarti nek bahasa medisnya dikatakan ejakulasi. Tetapi kalau tidak ingzal berarti tidak sampai ke sana. Ya mungkin terganggu dengan suasana. Anake nangis, napa enten tamu dan lain sebagainya, ngoten sih. Perkara ini ngoten. Jadi ketika ada dua khitan yang bertemu,
di sana sudah mewajibkan seseorang mandi meskipun tanpa inzal, tanpa keluarnya mani. Awil janabati atau disebut janabah, awil jimai atau disebut jima. Saya kalau nerangnya rada bingung nih, rada bingung. Dalam kondisi tertentu khitan perempuan dan khitan laki-laki bisa bertemu meskipun tidak jima. Napa niku kira-kira? Pun bayangke piyambak-piyambak lah, mboten jima tapi khitan sama-sama nempel. Mbuh dolanan, mbuh napa, mbuh adus bareng wis sakarepe jenengan. Sing penting khitan laki-laki perempuan bertemu meskipun tidak jima. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bitagyibil hasfati fil farji, bitagyibi dengan menenggelamkan al hasfatu yaitu hasfah. Hasfah niku napa? Hasfah niku adalah ra'sud dzakari. Saya niki anak-anak aman mboten? Sithik nggih. Ra'sud dzakari kepala kemaluan. Fil farji ke dalam farj. Kalau dzakarun itu laki-laki, kalau farjun perempuan. Nah, yang disebut dengan jima, disebut dengan jima adalah tagyibul hasfati fil farji, memasukkan zakar ke dalam farj meskipun tidak ingzal. Jadi nemplek tok tenjobone wajib mandi, nggih, nemplek tok tenjobone wajib mandi. Nanti ketika masuk wajib mandi meskipun tidak ingzal. Nyambung, paham nggih? Paham nggih? Nah niki. Jadi yang disebut jima itu tagyibul hasfah fil farji. Bisa dengan hafalkan tagyibul hasfah fil farji. Nah nanti nek tidak tagyib, tidak memasukkan, nanti biasanya bahasanya istimta. Istimta niku mung dolanan tok. Nah, nanti dalam bab nikah lah. Nah kapan bab nikah? Nanti akhir sekali tidak tahu kapan nyampenya. Pokoknya niki pun setahun pun badhe setahun mawon tekan toharoh kan. Nah, nanti nikah itu sebab dhuwur mau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi selain keluarnya mani yang mewajibkan seseorang mandi, salah satu sebabnya adalah bertemunya dua khitan. Kalau kemudian bertemu dua khitan ditambah keluar mani, berarti lebih wajib mandi. Jadi ya bukan lebih wajib, ya padha wajibe mandi. Mboten ketemu tapi keluar mani wajib mandi, ketemu tok tidak keluar mani juga wajib mandi. Intinya di sana. Yajibul husla, diwajibkan mandi, hina idzin pada waktu itu. Li hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, Rasul mengatakan, idza jalasa baina syu'abihal arba' summa jahadaha faqad wajabal husla wa inda muslimin summa jtahada wa inda Abi Dawud wa alzaqal khitanu bil khitani summa jahada zada muslimu wa illam yungzil. Hadisnya pendek tapi dawu periwayate kathah. Hadisnya ngeten, panjenengan simak dan perhatikan. Idza jalasa, apabila telah duduk, ahadukum, dalam hadis lain ada bahasa ahadukum, tapi di sini tidak ada. Kalau baca yang di sini saja. Idza jalasa, apabila telah duduk, baina syu'abihal arba, di antara 4 cabang tubuh perempuan. 4 cabang niku ya tangan, kaki, kok tangan. 2 tangan, 2 kaki. Bahasa majas untuk membahasakan jima. Apabila seseorang duduk di antara di antara 4 cabang tubuh perempuan, summa jahadaha, kemudian dia bersungguh-sungguh, faqad wajabal husla, maka sungguh telah wajib mandi. Dalam hadis Muslim, summa jtahada, lafadznya diganti summa jtahada.
Dalam riwayat Abi Dawud, wa alzaqal khitanu bil khitani, dan bertemunya dua khitan. Summa jahada, kemudian bersungguh-sungguh. Intinya ada di bawah, ditambah oleh Muslim, wa illam yunzil, meskipun tidak ingzal. Ketika seseorang melakukan hubungan jima, summa jahadaha, kemudian dia bersungguh-sungguh, dalam arti khitan telah bertemu, kemudian dengan kondisi itu dia sudah wajib mandi, wa illam yunzil, meskipun belum ingzal, dengan kondisi apapun lah, ya misalnya diganggu anak niku mboten anak yang ganggu, gada anak cilik tiba-tiba nangis, ngoten sih, sehingga belum ingzal, lah itu sudah wajib mandi. Wa huwa dalilun, hadis itu adalah dalil, li jumhurin, menurut jumhur, ala naskhi mafhumil hadis, atas penghapusan hadis, al ma'u minal ma', air mewajibkan air. Di poin pertama ada kaidah kenapa harus mandi, karena ada air. Yang dimaksud air adalah air mani, maka air mani mewajibkan mandi, sehingga kalau dihitung tidak ada mani, tidak ada mandi. Sebagaimana kemarin kita sampaikan, ketika seseorang mimpi melakukan hubungan jima, kemudian pagi-pagi dia bangun, ternyata di area kemaluan tidak ada bekas mani, maka tidak mewajibkan mandi meskipun tadi malam mimpi jima. Paham ya? Sehingga salah satu sebab mandi adalah mani, maka ada hadis al-ma' minal ma', air untuk air. Lah panjenengan tentu bertanya, yang kedua ini tidak ada maninya, kok bisa wajib mandi? Karena ada hadis yang lain sebagai nasakh kepada hadis yang tadi, yaitu bertemunya dua khitan. Wa alzaqal khitanu bil khitani, ketika dua khitan saling bertemu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wal mantuku, sekedap, hilang hadisnya. Okay. Wal ayatu wa in kuntum junuban fatahharu, wa in kuntum, dan apabila kalian junuban junub, fatahharu, maka bersucilah. Tu'ayyidu mantuku hadisi Abu Hurairah, menunjukkan mantuk daripada hadis Abu Hurairah. Bon nate belajar mafhum Bapak Ibu? Belum? Mafhum mukhalafah maupun mafhum mantuk. Jadi ada dua mafhum, mafhum mukhalafah, mafhum mantuk. Mafhum mukhalafah itu memahami lafadz kebalikan daripada mantuk. Ya, maka kapan-kapan kita belajar. Dalu niki kula belum siap menerangkan karena rodok lali sithik maksud daripada mukhalafah sama mantuk. Yang jelas dari mantuk ayat di sini, dari mantuk ayat wa in kuntum junuban fattoharu, di sini menunjukkan bahwa muqaddamu ala amali bil mafhum wa in kanal mafhum muwafiqan lil bara'atil asli, ay al aslu adamul husli illa bid dalili. Hukum asal mandi itu ketika mendapatkan mani. Paham ya? Hukum asal mandi ketika mendapatkan mani itu diambil dari mana? Diambil dari mantuknya hadis al-ma'u minal ma'. Tetapi kan mantuk itu bisa disingkirkan, mengamalkan hadis lain ketika ada dalil. Lah dalilnya apa? Wa illam yungzil, meskipun tidak ingzal. Bingung nggih? Bingung wong mboten nate belajar usul fikih. Nek belajar ya rada paham sithik. Kan ngoten niki nek enten papan tulise kula corek-corekke sithik. Mangke jenengan iso saged mikir kan ngoten nggih. Tapi kula tidak membebankan panjenengan mikir niku ndek bingung. Intinya nggih
Oh mboten usah mawon, mboten usah. Mangke nek malah jenengan malah tambah bingung kan. Soalnya nek mempelajari itu harus dari awal. Ndak bisa dari ndak bisa dari tengah ngeten iki ndak bisa. Intine ngeten. Hadis pertama mengatakan syarat mandi ada air. Sehingga kalau tidak ada air tidak ada mandi. Tetapi hadis kedua mengatakan tidak ada air tetap wajib mandi. Lah kok bisa? Karena ada hadis yang lain yang mengatakan bertemunya dua khitan. Kan ngeten. Tentu panjenengan tidak pernah mikir ke sana, mikirnya penting hubungan jima ya tetap mandi karena kondisinya adalah iltiqaul khita. Nah ini. Lah niki nanti jadi masalah. Jadi masalah gimana? Jadi masalahnya bagi suami istri yang terkadang mandi bareng. Enten mboten? Kan ngeten nggih. Yang terkadang suami istri mandi bareng. Mboten saisin. Zaman biyen zaman nom sok mandi bareng, zaman nom nganten anyar kan itu nggih. Sakniki pun sepuh. Wis wegah, wis kono dhewe-dhewe kan itu nggih. Padahal Nabi niku punya kebiasaan juga sering mandi bareng. Jadi yang banyak meriwayatkan hadis mandi janabat itu istri Nabi, semacam Maimunah, Aisyah. Kenapa beliau bisa meriwayatkan cara mandi Nabi? Karena mandi bareng. Jadi kebiasaan Nabi itu mandi bareng. Lah misalkan nanti panjenengan kok mandi bareng sama istri, ya diusahakan jangan sampai khitan bertemu. Nah, nek bertemu malah nanti junub lagi. Lah wau bar junub niki mandi Pak Toharo, pas Toharo malah ketemu lagi, namanya junub lagi ya niki. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Wa akhraja Ahmad wa Malik min hadisi Aisyata bilafdin akhara. Riwayat dari Imam Ahmad dan Malik min hadisi Aisyah dari hadis Aisyah bilafdin akhara dengan lafaz yang lain. Idza asabal khitanu idza asabal khitanul khitana faqad wajabal ghusla. Apabila bertemu al-khitan yaitu khitan bil khitani dengan khitan pula faqad wajabal ghusla maka sungguh telah wajib mandi. Bon, intinya di situ saja. Ketika kemaluan laki-laki dan perempuan bertemu di sana wajib mandi. Karena tadi lafadznya itu bertemu saja wajib mandi, jima juga wajib mandi meskipun jima itu tidak sampai ingzal. Ngoten. Paham Bapak Ibu nyambung nggih? Nyambung? Bon, ngoten. Rampung. Alhamdulillah. Sebab nomor 2. Sebab nomor pertama apa nggih? Napa? Khurujul mani. Baik napa sadar maupun tidak sadar. Tidak sadar niku mimpi, mboten terus kemudian orang sadar ngelindur mboten, mimpi karena perkara mimpi. Bon sederhana Bapak Ibu, nomor 3. Nah, sebab wajib mandi adalah al-haidhu wan nifasu. Haid dan nifas. Catat haid, nifas. Sedangkan kondisi darah itu ada 3, istihadhah, haid, nifas. Mun ngertos bedanipun? Betul? Istihadhah suci, wajib puasa, wajib sholat. Haid dan nifas tidak suci karena dia kondisinya janabah, tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Bedanya di mana? Bedanya satu dari kebiasaan atau waktu. Oke. Kembalikan kepada kebiasaan. Maka penting bagi wanita, ibu-ibu khususnya atau yang masih gadis khususnya untuk mengingat dan memastikan tanggal haid terjadinya haid. Supaya apa? Supaya nanti suatu ketika terjadi istihadhah kita bisa menentukan ini istihadhah atau haid. Ditentukan dari mana? Dari kebiasaan. Pakai apa? Pakai tanggal. Tanggalnya apa? Tanggal Hijriyah, bukan tanggal Masehi. Itu tanggal Masehi. Lebih akurat tanggal
Hijriah daripada tanggal Masehi. Lho kok iso? Mergone datang bulan, sing dihitung bulan mboten matahari. Nek sing dihitung matahari jenenge Syamsiah, nek sing dihitung Hijriah jenenge Komariah. Lah datang bulan kok sing dihitung matahari ya mboten ketemu. Guyone ngoten. Tapi sebenarnya aslinya ngeten. Setiap ada syariat berbicara tanggal, berbicara waktu, itu yang dimaksud adalah kalender Hijriah. Misalkan panjenengan saya hutang duit berapa lama? 1 tahun. Nah, 1 tahunnya niku pakai Hijriah, bukan pakai Syamsiah. Dan saya keluar wajib mengeluarkan zakat setahun sekali. Lah setahun sekalinya niku pakainya Hijriah, mboten Syamsiah. Ngoten Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, istihadah ditentukan dari jenis darah yang keluar, zatnya, fisiknya, wujud darahnya. Bagaimana jenengan tanglet bojone dhewe-dhewe wae ben paham. Kula sing terangke mangke rada kurang akurat. Ngoten. Yajibul husla bi inqita'id dammil haidhi. Diwajibkan mandi dengan selesainya atau berhentinya darah haid wan nifasi dan nifas misluhu, begitu pula li'annahu dammun haidun mujtama' liqaulihi ta'ala fa'tazilun nisa'a fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Sebagaimana Allah mengatakan faida tatahharna, apabila mereka telah bersuci, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka datangilah mereka sebagaimana Allah perintahkan. Fa'tu artinya jima. Jadi seorang laki-laki boleh melakukan jima kepada istrinya setelah bersuci, bukan setelah darah berhenti. Catat, setelah bersuci, bukan setelah darah berhenti. Ketika darah haid berhenti, ada waktu istibra, ada waktu untuk mencari kesucian. Bahasa para ulama, ketika kapas atau tisu yang putih tidak ternoda. Bon nanti belajar yang laki-laki belum? Ambil ibu-ibu jane, Mas, ibu-ibu mawon lah, ibu-ibu ya. Ketika noda yang keluar dari faraj, dari kemaluan, itu tidak membuat kapas atau tisu berubah warna. Nek berubah warna berarti masih haid. Sehingga itu ada waktu istibra. Nah, itu demikian. Lah ketika waktu istibra sudah selesai, jenengan menentukan, oh saya sudah suci. Karena terkadang rada males kan nggih. Akhirnya jima dulu ben mandinya sekalian. Nah, enten. Enggak boleh. Jadi tidak boleh Bapak Ibu jima niku setelah mandi, bukan setelah darah berhenti. Nah, neten. Lha engko mandine ya ora apa-apa yang syariate kados ngoten. Itu yang dimaksud Imam Syafi'i dengan setengah dam. Kok setengah dam sih? Setengah kafaroh. Jadi kalau seorang laki-laki berhubungan dengan perempuan dalam kondisi haid, kafarohnya genep ketika darah sedang keluar. Tetapi ketika sedang masa itu tadi, masa sudah berhenti belum mandi, itu kafarohnya setengah. Lah kafarohnya apa? Nanti di bab itu. Ngoten mawon. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wa hadisu Aisyah radhiyallahu anha haitsu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Fatimah binti Abi Hubaysh fa idza aqbalti haidatki fada'i as-shalah wa idza adbarti faghsili indaka dam summa sholli. Apabila datang haidmu maka tinggalkanlah sholat, apabila selesai maka mandilah dari darah itu dan sholatlah. Hadis ini menunjukkan dua perkara. Yang pertama, kita diperintahkan meninggalkan sholat, kan itu nggih.
Kemudian yang kedua, kita tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Ibu-ibu yang rodok kritis biasanya bertanya, kenapa sama-sama wajib puasa Ramadan disuruh qadha, kok salat tidak disuruh qadha? Jenengan pernah berpikir ngoten mboten? Pernah nggih? Puasa Ramadan sama-sama wajib, salat sama wajib. Tapi kok salatnya tidak suruh qadha, Ramadannya suruh qadha. Lah niku pripun? Lah Aisyah nggih pernah ditanya. Jawaban beliau sederhana, mboten usah mikir. Kunna nu'maru bi qadha'is shaum wa la nu'maru bi qadha'is shalah. Nabi memerintahkan kami untuk qadha puasa tapi tidak memerintahkan untuk qadha salat. Pun rampung perkarane ngoten. Lah jenengan pengen mikir, ya pikiran kita terkadang tidak sampai. Diterangke soale nek qadha salat niku kangelan. Hete 15 dina ping 5 pinten? Pinten? 75. Kita harus mengqadha 75 salat, repot mboten? Yo repote ra karuan. Nek puasa kan sedina pisan kan mboten terlalu repot, maksimal paling 7 hari sampai 15 hari. Nek salat kan repot. Oh ngoten, tapi tidak bisa dijawab seperti itu. Lah kok ngoten, soalnya nek dijawab seperti itu niku jawaban logika, yang menerima ya menerima, sing mboten nerima terprotes malih, golek alasan malih. Sehingga Siti Aisyah cuman jawab, pokoknya Nabi ngakon qadha poso tapi orang ngakon qadha salat. Pun rampung ngoten. Jadi tidak ada persoalan nih. Nah, niku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sekedar. Ammal wiladatu bila balalin. Kalau baca dulu maksud daripada balal itu apa? Balal itu basah. Dan kemungkinan nanti berkaitan dengan ibu-ibu yang melahirkan atau keguguran. Karena nifas itu melahirkan, sedangkan keguguran itu terkadang ada yang nifas, ada yang tidak. Kalau kegugurannya di usia kandungan besar cukup sederhana, tapi kalau kegugurannya di usia kandungan muda kan rodok repot. Nah niki Fatu jabul husla ingdal jumhuri alal mu'tamadi li annaha la takhlu an bilalin ghaliban an balalin ghaliban fa uqima maqamahu fala yajibul husla ingdal hanabilah li annahu lam yarid fihi nassun wala huwa fi ma'nal mansus alaihi. Seorang yang melahirkan tanpa darah, melahirkan tanpa darah, fatu jabul husla, tetap wajib mandi menurut jumhur alal mu'tamad sebagaimana biasanya, li'annaha la takhlu an balalin ghaliban fa uqima maqamahu, maka memposisikan diri sebagaimana nifas, wala yajibul husla, dan tidak wajib mandi ingdal hanabilah menurut Hambali, li'annahu lam yarud fihan nasu, karena di dalamnya tidak ada nas, wala huwa fi makna mansus, dan tidak termasuk jenis nifas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sederhana, yang namanya nifas itu kan darah yang keluar setelah melahirkan. Lah bagaimana dengan kondisi wanita yang melahirkan tanpa darah? Kan enten. Kira-kira wonten mboten? Niki sing kesehatan ada ndak kira-kira? Angel posisinya nggih. Angel diterangke. Berkene ngeten. Minimal dari haid itu adalah faj'atan niku sediluk. Kira-kira ya misalkan malam ini keluar darah, besok subuh sudah bersih, niku minimal. Maka terkadang wanita yang melahirkan pun ngoten, darah sithik, hanya bahkan tidak keluar darah kalau di sini. Nah, kan ngoten. Tetapi jumhur mengatakan tetap wajib mandi, meskipun Imam Hambali mengatakan tidak wajib mandi karena perkaranya terikat dengan darah.
Lah nek kula panjenengan pengen hati-hati atau lebih sederhana ikut pendapat jumhur, pokoknya ketika seorang wanita berkaitan dengan rahim, baik itu melahirkan normal ataupun keguguran, dengan darah ataupun tidak dengan darah, maka seyogyanya wajib mandi. Ketika ada darahnya, maka ditunggu darahnya berhenti. Ketika tidak ada darahnya, maka dipastikan itu sudah berhenti, sehingga dia sebelum sholat harus mandi. Paham? Ngoten nggih, Bapak Ibu? Nah niki sederhana Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bon ngoten? Cukup nggih, nyambung nggih niku. Kemudian yang keempat, sebab-sebab mandi janabat. Mautul muslimi ghaira syahidin, meninggalnya seorang muslim yang meninggalnya tidak syahid. Lah meninggal syahid niku napa? Meninggal syahid yang tidak wajib dimandikan adalah meninggal syahid di dalam peperangan secara mutlak atau peperangan hakiki. Atas peperangan hakiki terjadi konflik senjata antara orang Islam dan orang kafir, itu yang hakiki. Nah, sedangkan syahid yang tidak hakiki yaitu syahid yang tercantum dalam perkara-perkara hadis selain itu, tenggelam karena wabah, sakit perut dan lain sebagainya. Makanya jenengan padosi dalile, termasuk wong mangkat ngaji, misalnya jenengan kundur ngaji terus nyebrang tabrak motor jeder terus meninggal, enten sing kersa mati syahid kan ngoten nggih. Saya itu mati syahid monggo nek pengen anu kan ngoten nggih. Niku mati syahid tapi syahidnya masih wajib mandi. Berbeda dengan meninggalnya sahabat yang ada di tanah di medan perang, di sana tidak wajib mandi. Yajibu diwajibkan al-ghusla mandi al-mayyiti untuk mayit, al-muslimu yang muslim, ghaira syahidin yang tidak syahid, ittifaqan secara sepakat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil ladzi saqata an rahilatihi, sebagaimana Nabi mengatakan kepada orang yang terjatuh dari kendaraan, famata kemudian dia mati, igsiluhu bimain, mandikan dia dengan air, wasidrin dan bidara, wakafinuhu dan kafankanlah dia, fi saubaini di dua lapis kafan. Wahuwa dalilun, ini adalah dalil, ala wujubi ghuslil mayyiti, atas diwajibkannya mandi untuk mayit. Qala Nawawi, Imam Nawawi mengatakan al ijma'u ala anna ghusral mayyiti fardun kifayah, sebagaimana kesepakatan bahwa memandikan mayit adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Kalau sudah ada yang memandikan, yang lain tidak perlu memandikan. Soalnya nek memandikan kabeh mangke kesel mayite dirubung wong sak kampung. Wah kan itu. Mulane cukup satu atau dua orang, tidak usah semuanya. Ngoten. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ammas syahidu, sedangkan orang yang mati syahid, fala yughsalu, maka tidak dimandikan. Inda aksaril ulama, menurut mayoritas ulama, li'annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bidafni syuhada'i Uhudin fi dimaihim, Nabi memerintahkan memakamkan syuhada Uhud dengan darah mereka. Walam yughassilu, dan tidak dimandikan. Walam yusalli alaihim, dan tidak disolatkan. Seorang yang mati syahid di medan perang seperti para syuhada di tanah Uhud. Ada Sayyidina Hamzah dan lain sebagainya. Mereka dimakamkan fi dimaihim dengan pakaian mereka yang berdarah-darah. Walam yughsilu, dan tidak dimandikan. Walam yusolli, dan tidak disolati. Kafannya ya pakaian mereka,
tidak dimandikan juga tidak disolati. Fihi dalilun, hadis ini merupakan bukti ala anna syahida, bahwa sesungguhnya orang yang mati syahid la yugsal, tidak dimandikan. Sebagaimana dulu di bab najis diterangkan bahwa darah manusia hukumnya najis kecuali darah orang yang mati syahid, karena orang yang mati syahid pada zaman Nabi dimakamkan dengan darahnya, yang menunjukkan bahwa darah itu adalah suci. Ngoten. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, qala Sa'id bin Musayyib wal Hasan al-Basri innahu yughsal. Sa'id bin Musayyib dan Hasan al-Basri mengatakan sesungguhnya mereka dimandikan. Qala Syaukani wal haqqu ma qalahul awwalun, dan yang benar adalah pendapat yang pertama. Meskipun ada pendapat yang mengatakan bahwa orang mati syahid tetap wajib dimandikan semacam Sa'id bin Musayyib dan Hasan al-Basri, tetapi para ulama mutaakhirin semacam Imam Syaukani juga tetap merojihkan atau memakai pendapat yang pertama, sehingga hari ini yang paling rojih adalah pendapat pertama, bukan pendapat yang kedua. Nah, niki tentu panjenengan kok rada mikir, wong hadisi cetha ora dimandikan, kok Hasan al-Basri ngomong dimandikan. Kira-kira pendapat ngawur betul? Kira-kira kan hadisnya cetha ya kan itu. Nah, berhenti membandingkan, berhenti memprovokasi, berhenti memojokkan ulama. Hasan al-Basri itu merupakan seorang ulama, beliau tidak mungkin berpendapat secara ngawur, maka ciptakan husnudon kepada ulama sehingga perkara khilaf menjadi perkara yang biasa. Meskipun hadisnya jelas, pendapat jelas bahwa tidak dimandikan, tapi Sa'ad bin Musayyib dan Hasan al-Basri mengatakan tetap dimandikan. Masing-masing pendapat monggo. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena konsep awal bahwa mayit, bahwa meninggal merupakan sebab najis, leres ya, mati merupakan sebab najis. Kambing hidup itu tidak najis, tetapi kalau kambing mati itu merupakan najis. Beda Bapak Ibu. Maka ada dua mayit yang tidak najis. Yang pertama mayitnya belalang, yang kedua mayitnya ikan. Paham Bapak Ibu? Paham nggih? Nah niki, maka kematian merupakan sebab kenajisan, sehingga orang yang mati harus wajib mandi. Mboten kena jenengan terus sanjang, daripada nyusahke tanggoku wis tak adus dhisik, engko nek mati rasah adusi, betul tidak bisa, karena dengan kematian dia menjadi najis, maka kemudian disucikan. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati, paham ya? Nah, kecuali orang yang mati di medan perang, dia tidak menjadikan dirinya najis. Meskipun ada seorang sahabat yang mati di medan perang dalam kondisi junub. Enten mboten? Enten. Nabi berangkat perang, di tengah perjalanan ada sahabat sedang nongkrong di pinggir jalan nongkrong. Kemudian diajak oleh Nabi, ayo ikut saya perang. Kan lah dia sanjang, kalau saya ikut perang Anda, saya dapat apa? Nabi jawab, jannatun arduha ka ardis sama'i wal ard. Kamu dapat kebon. Nah, jenengan ten Indonesia jannah kan artinya swarga nggih. Tapi nek bahasa Arab jannah niku artinya kebun. Nah, jadi dapat kebun, tanah kebun ngoten mawon. Jadi ketika dia dimotivasi Nabi, jannatin arduha ka ardis sama'i wal ard. Kamu dapat kebun sing luase padha karo bumi langit. Hebat mboten niku kira-kira. Ngoten nggih. Jadi kebun bahasane ngoten. Lan jenengan sakniki dimotivasi swarga karena kita pahamnya jannah niku swarga. Nek wong Arab biyen jannah pahame kebun. Lah dia mikir wong di kebun sak hektar sugih ra karuan apa mah di kebun sak donya kan ngoten. Maka dia wah kan ngoten nggih.
gede-gede. Lho Nabi di ngoten ki sering. Kan ngoten, kok wah-wah ki jenengan percaya apa ora? Kan ngoten ki. Saya wah-wah niku mergone percaya. Nek kalau percaya mangkat kan. Syaratnya siji, syahadat dhisik. Akhirnya dia seorang musyrik yang kemudian masuk Islam, mengucapkan syahadat, ikut perang bersama Nabi, catat belum mandi. Kenapa? Karena nomor 5 salah satu penyebab mandi adalah Islam. Maka sahabat tadi belum Islam, ketika mengucapkan syahadat seharusnya mandi dulu. Lah dia belum mandi, ikut perang. Terus berarti belum suci. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Meskipun di beberapa peperangan juga sama. Id yughashikumun nu'asa amanatan yaghsha ta'ifatam minkum, sampai pada ayat wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'al yutahhirakum bih. Sahabat sedang perang, tang teng, Allah turunkan pertolongan. Dalam bentuk napa? Ngantuk. Hebat. Pertolongan dalam bentuk ngantuk. Tapi nek perang, nek ngaji mboten, nek ngaji ngantuk niku tekone king setan mboten king Gusti Allah. Mangke terus jenengan nek ngaji ngantuk, terus diomong kok ngaji kok ngantuk, pertolongan dari Gusti Allah mboten. Kan malah bahaya niku. Jadi sahabat sedang perang datang ngantuk, pertolongan dari Allah. Kok sampai bisa ngantuk? Bukan semata-mata pertolongan Gusti Allah, tapi menunjukkan bahwa sahabat tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut. Ya, wong nek wedi saged ngantuk mboten? Mboten sih. Dia bisa ngantuk, tang. Beberapa sahabat niku ketika perang pedangi nganti mencolot tiba. Enten sing kehilangan pedang ngantuk. Yang paling parah lagi enten sing sampai mimpi junub. Masya Allah, perang ngantuk sampai mimpi junub. Maka Allah turunkan air dari langit. Untuk apa? Untuk sahabat yang junub tadi supaya mandi. Jadi perang niku kalih niat mandi janabah. Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul ghusla semoten tang-teng karo mandi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon paham ya, kematian seseorang menjadikan dia wajib mandi. Maka kalau panjenengan mati, kalau jenengan meninggal niku yang mboten sah mandi dhisik, wis tak adus dhisik daripada ngerepoti tangga mboten. Ya tetap meskipun sudah mandi, begitu mati wajib mandi lagi karena dia kondisinya adalah junub. Yang kelima Bapak Ibu yang terakhir adalah Islamul kafiri, Islamnya orang kafir. Idza aslamal kafiru, apabila orang kafir berislam. Sing kafir ampun serik dikatakan kafir nggih. Soalnya mriki bahasane yo kafir ngoten. Jadi memang dalam kaidah ini tidak mengkafirkan orang kafir itu kufur. Jadi atau ragu-ragu di dalam kekufuran orang kafir. Nasrani ki kafir apa ora sih? Ketoke kok ngene. Lah niku kekufuran. Ragu-ragu tok niku kufur. Tetapi mengkafirkan orang yang tidak kafir juga kafir. Paham mboten? Orang Islam ya amale rada nyerempet napa subhat nyerempet ngoten lah. Nah, kemudian jenengan kafirkan. Nah, kekafiran itu akan jatuh di antara keduanya. Paham nggih? Maka tidak mudah-mudah mengkafirkan orang. Maka yang paling aman itu bukan dikafirkan orangnya, tapi dikafirkan perbuatannya. Kan ngoten nggih? Jenengan ditanya, saya punya tetangga Pak, begini, kira-kira sudah disebut kafir ndak? Ya, jawabannya ndak. Oh sudah, orang itu sudah kafir, ndak bisa. Sebutkan saja perbuatan seperti ini dalam kaidah Islam hukumnya seperti ini. Jadi yang dihukumi apa? Perbuatannya. Wah, ora cetha banget. Ya ngeten mawon. Memang konsep mengkafirkan dan tidak mengkafirkan itu akidah. Nek mboten jelas ya tidak jelas, tapi kita lihat konsep adabnya Nabi. Ngerti adabnya Nabi nggih?
adabnya Nabi niku beliau sangat hati-hati di dalam melontarkan lafadz kekafiran atau lafadz keburukan kepada orang lain. Saking hati-hatinya kita tahu bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul itu munafik setelah Allah mengkonfirmasi, bukan Nabi mengumumkan, bukan. Ketika Nabi ragu-ragu orang ini disolati atau tidak, akhirnya apa? Turun ayat wala tusolli ala ahadim minhum mata abada. Baru sahabat ngerti, oh wong kuwi munafik. Sebelum itu tidak pernah. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah mengkonfirmasi kemunafikan, kekufuran pada halayak umum. Beda kalih kula panjenengan malah mengadakan konferensi. Nah, kan ngoten. Anda harus hati-hati dengan orang ini karena orang ini pikirannya begini. Kan itu dia. Saya minta jamaah saya tidak ngaji dengan ustadz ini karena ustadz ini pikirannya kaya ngene. Nah, niku ilmune ya ono tapi adabe tidak ada. Nabi niku mboten pernah khutbah ten mimbar. Saya ingatkan kalian jangan dekat sama ini karena orang ini munafik, pernah ngoten mboten Nabi. Disembunyikan dalam hati. Dipanggil Abu Musa al-Asy'ari, sini tak kasih tahu ya kamu, orang munafik itu ini. Satu orang tok dibisikkan di telinganya. Nabi mengatakan jangan kamu beritahu kepada siapapun. Loh, adape saya mboten niku. Oh, saya ini ra karuan Nabi niku. Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita hari ini niku mboten kurang wong pinter, ning kurang wong adab. Nah, kan paham ya? Kurang orang beradab sehingga tidak bisa menghargai orang lain. Padahal saat kita mengkonfirmasi kekufuran, kemunafikan orang lain itu tidak pasti. Karena tadi niku mboten pasti. Saat kita menghukumi orang itu ahlu bid'ah, terkadang kebid'ahan yang dilakukan itu karena kita menghukumi perbuatan itu bid'ah dengan dasar hadis yang dhon. Sedangkan saat dia melaksanakan dia mengira itu sunnah dengan dasar hadis yang dhon pula. Jadi bisa jadi sana benar, bisa jadi sini salah sebaliknya. Tapi saat Nabi mengatakan ini munafik itu pasti benar. Meskipun berdasarkan kebenaran yang pasti, Nabi Muhammad pun berhati-hati, tidak pernah mengkonfirmasi secara jelas. Sehingga Bapak Ibu kula suwun nggih, kula suwun utamakan adab. Ilmu niku keri lah, utamakan ada. Paham nggih Bapak Ibu? Nah niki, maka sama dengan lafadz kekufuran. Saat panjenengan katakan ini perbuatan kufur ya silahkan. Tapi hati-hati di dalam mengatakan orang ini kafir, kecuali benar-benar kejelasan kafirnya, Kristen, Katolik, Yahudi, Buddha, Nasrani dan lain sebagainya. Selama orang itu menghadap ke kiblat sholatnya, jenengan tanya syahadate Allah dan Muhammadur Rasulullah, yo Islam. Tapi jek sok sujud ning kuburan, urusan liya, sing penting syahadate masih asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Tapi kan dalam teori akidah orang yang sujud di kuburan kan begini dan begini. Oh, belum tentu. Lah kok belum tentu? Amal niku kadang niate beda-beda. Makanya saya termasuk orang yang moderat lah, tengah-tengah lah, tidak kemudian menghukumi sama. Oh, wong kae salate ning kuburan. Kan ngoten nggih. Oh ya ndak boleh salat di kuburan begini. Yo jane boleh, tapi salat mayit tok. Lah dia salat maghrib di kuburan. Kan tewas dihukumi musyrik gini-gini, jebule pekerjaannya jaga kubur, omahe ten tengah kuburan, berarti ora oleh sholat ning omah dhek. Lah nek mboten saged sholat di rumah, tahajudnya ten pundi terusan, kon metu tendalan malah tabrak wong. Artinya mengkonfirmasi, memahami kondisi niku lebih penting. Wis mangke kapan-kapan belajar adab lagi ngoten nggih. Nah niki Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka seseorang yang kufur atau orang yang kafir kemudian dia mau masuk Islam, bahasanya adalah mu'allaf nek cara istilahnya, wajaba alaihil husla, dia wajib mandi. Disaksikan 2 orang soleh minimal, kemudian mengucapkan syahadat di halayak umum,
Setelah mengucapkan syahadat dia wajib mandi. Bisa dibalik, mandi dulu Mas. Nek wis mandi janabat, lah carane piye? Syaratnya sing penting teles kabeh. Jenengan mlebu kamar mandi gebyuri kabeh. Oh nanti setelah ini. Kan ngoten nggih. Nek pun mandi baru mengucapkan syahadat. Dibalik boleh, diurutkan juga boleh niku. Li hadis Qais bin Asim, sebagaimana hadis Qais bin Asim, annahu aslama, sesungguhnya Qais telah berislam. Fa amarahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyaghtasila, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya dia mandi bima'in wasidrin, dengan air dan daun bidara. Kok mayit berarti ya mau kita tidak ambil air daun bidaranya, kita ambil mandinya. Wa hadisi Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara Sumamah bin Asalin al-Hanafi hina aslama ayyaghtasila. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Samamah hina aslama, ketika dia masuk Islam, ayyaghtasila, supaya dia mandi. Wa dhahaba al-Hanafiyatu wasyafi'iyatu, wa dhahaba, dan berpendapat, al-Hanafiyatu Hanafi wasyafi'iyatu Syafi'i, ila annal husla man aslama mustahab idza lam yakun junuban, bahwa sesungguhnya Islamnya seseorang sesungguhnya mandinya orang yang berislam mustahab, sunnah, idza lam yakun junuban, apabila dia tidak junub. Wa yujzi'uhul wudu, dan cukup hanya wudu. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam lam ya'mur kulla man aslama bil husli, karena sesungguhnya Rasul tidak memerintahkan semua orang yang masuk Islam untuk mandi. Fayusarriful amru bil husli ilan nadbi, maka perintah mandi dialihkan menjadi sunnah. Ya kira-kira ngeten. Kira-kira nek menurut kula nggih, mboten menurut pendapatnya, menurut pola pikirnya. Mungkin karena sahabat dulu hidup di padang pasir, tempat yang sangat jarang air, maka mereka jarang mandi. Tapi nek jima ya tidak melihat air, pokoknya krasa pengen. Kan ngoten nggih, wong ada istilah jima terus mandi kan setelah Islam datang, ngoten nggih. Sebelum Islam datang lho mboten enten adab ngoten, pokoke wong kaya kewan ngoten lah, wis bar ngoten wis rampung kan ngoten. Apalagi didukung fakta geografis bahwa di sana jarang air. Maka Nabi ya rada batin, oh wong ki junub ora kan ngoten nggih. Daripada kangelan, pokoke wong sing Islam masuk Islam pertama kali, yang pertama disuruh mandi sebelum sholat dan lain sebagainya ngoten lah. Tetapi dalam perkara ini Imam Syafi'i dan Hanafi mensunnahkan kecuali dia junub. Nah, sejunub apapun hari ini orang sudah punya kebiasaan mandi, paling tidak bahasa masyarakat keramas. Ngoten nggih. Lah keramas niku napa? Mandi seluruh tubuh basah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, itu sudah dinilai. Makanya Imam Syafi'i, Imam Hanafi mengatakan dia tidak wajib mandi kecuali dalam kondisi janabat. Karena alasannya apa? Alasannya karena tidak semua orang yang masuk Islam diperintahkan oleh Nabi untuk mandi. Tetapi dalam kitab ini dimasukkan dalam poin wajib. Tinggal nanti panjenengan ikut pendapat yang mana, yang mewajibkan atau yang tidak. Yang tidak mewajibkan Hanafi dan Syafi'i, yang mewajibkan selain itu. Nah, untuk jaga nih, untuk kehati-hatian is mandilah. Karena tidak terlalu susah mandi hari ini.
Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikian 5 poin alasan seseorang wajib mandi. Nanti ada alasan sunnah, ini baru alasan wajib. Yang pertama kita ringkas, keluarnya mani sengaja maupun tidak sengaja, dalam kondisi sadar maupun tertidur. Al-ma'u minal ma', ada air mani keluar wajib mandi. Nomor 2, bertemunya 2 khitan, kulit bertemu kulit luar, bisa jadi boleh kulit ketemu kulit atau langsung masuk taghyibul hasfah meskipun tidak ingzal. Nah, niku. Kemudian yang ketiga adalah sucinya haid dan nifas. Kemudian yang keempat kematian seorang muslim. Yang kelima adalah masuk Islamnya orang kafir. Itu kondisi wajib mandi. Demikian Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Pas waktunya habis 1 jam pertemuan kita, dan memang babnya ganti, kudu ganti periode, ganti pertemuan. Makanya mboten ganti pertemuan dek mboten nyambung. Bon, demikian Bapak Ibu mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini. Kita buka pertanyaan. Barangkali ada yang belum jelas di antara apa yang kami sampaikan. Monggo silahkan. Punten Bapak Ibu, cekap nggih? Nggih, menawi cekap nggih kita cukupkan. Demikian mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bertemu di pertemuan yang akan datang insyaallah, semoga Allah meridhoinya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.